teman-teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan haleluya. Gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kepada kami sukacita dengan kehidupan baru, nafas yang baru pada pagi hari ini. Kami ingin berbakti kepadamu, biarlah walaupun melalui ibadah online, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan disenangkan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Tuhan, Engkau kuasai kami semua, baik guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak yang ada di rumah masing-masing, untuk kami boleh mempersembahkan sesuatu yang baik di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, sebelum kita ibadah kita mau berdoa dulu. Untuk baru enak. Keren nggak kayak gue? Keren kan? Ada temanku. Iya. Ayo. Kemana? Hari apa ini? Oh iya, hari Minggu. Yuk, kemana? Ke gereja. Tahu-tahu makan Tuhan. Iya. Tapi kan masih 15 menit maksud saya. Terus mau ngapain? Itu kan dulu sebentar, kan itu baru yang lagi rame. Semongko. Tarik sis. Boleh juga. Oke, yuk. Cobain lah. Kita cobain. Tarik sis. Semongko. Mantap. Tarik sis. Semongko. Mantap. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyapa, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyapa, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia
berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, pam 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 pam. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, pam pam pam. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, pam 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 pam. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, pam 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 pam. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. One, two, three, four. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau iblis itu suka merayu, dia suka menggoda kita untuk kita melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, kita butuh Tuhan untuk apa? Untuk bisa melawan godaan iblis, rayuan iblis. Yuk kita nyanyikan Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Haleluya, haleluya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku
Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersorak bagi Dia. Biarlah pujian kita boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kita karena Dialah Allah yang akan menolong kita dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang menolong kehidupan kami Tuhan. Biarlah lingkupan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu tetap ada dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Sehingga mereka tetap aman bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau terus ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, bahkan yang belum menyaksikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah keselamatan bagi kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami sambut pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau dengerin cerita tentang firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini buat kita semua. Pasti menarik dan pasti menyenangkan mendengarkan firman Tuhan karena di dalamnya terdapat isi hati Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang Gideon dan bala tentaranya yang diambil dalam Hakim-Hakim yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8.
cerita Gideon ini mirip-mirip dengan cerita yang kita dengar mungkin di dalam pelajaran sejarah di sekolah kita. Kenapa seperti itu? Karena itu bercerita tentang jumlah yang sedikit tapi dapat memenangkan suatu peperangan. Saat itu Gideon memenangkan peperangan dengan jumlah orang yang sedikit. Mau tahu jumlahnya berapa? Penasaran kan? Kalau gitu, mari kita sama-sama baca dulu ayat Alkitabnya. Buka di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Nah, saat itu pasukan dari Gideon ini dipertemukan dengan orang-orang yang berbangsa Midian. Mereka sedang berperang dan biasanya dalam suatu peperangan pasti beradu strategi. Nah, saat itu Tuhan berjanji kepada Gideon untuk menolong Gideon. Maka dari itu Gideon mengumpulkan orang-orang. Kan kalau mau perang, adik-adik harus kumpulin banyak orang. Supaya menang kan harus menang jumlah ya, minimal jumlahnya harus lebih banyak dari lawannya. Nah, dikumpulkanlah orang-orang yang dari gua segala macam, turun mereka untuk melawan bangsa Midian. Kira-kira jumlahnya berapa ya? Nah, ternyata dari sekian banyak orang yang turun, jumlah yang datang saat itu adalah 32.000 orang. Waduh, 32.000 orang. Kalau misalkan adik-adik penghuni gereja ini, berapa gedung gereja ini harus disediakan untuk 32.000 orang? Jumlahnya banyak banget. Dan itu otomatis akan mengganggu rencana Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita menang suatu peperangan dengan jumlah orang yang banyak, mungkin aja pemikiran kita begini, pantas saya menang karena jumlah saya lebih banyak daripada lawan saya. Tuhan tidak inginkan itu, tapi Tuhan menginginkan orang Israel menyadari bahwa mereka menang karena pertolongan Tuhan di dalamnya. Saat itu setelah terkumpul 32.000 orang, Tuhan memberikan hikmat kepada Gideon untuk melakukan seleksi. Seleksinya gimana caranya? Yang pertama adalah mereka disampaikan untuk bahwa di situ tidak semua orang yang dari 32.000 orang itu adalah orang-orang yang tidak takut. Mereka yang takut boleh pulang katanya. Ternyata dari 32.000 orang ditanya, yang kalau takut gak mau ikut perang boleh pulang. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata cuman 10.000 orang dari total 32.000 yang terkumpul saat itu. Nggak sampai sepertiganya orang-orang yang bermental untuk perang melawan bangsa Midian. 22.000 orang tersingkir saat itu. Dari 32.000 sekarang tinggal 10.000. Apakah dengan 10.000 dirasa cukup? Masih jumlahnya besar ya. Ternyata buat Tuhan belum cukup. Tuhan meminta Gideon untuk melakukan seleksi lagi kepada mereka. Gimana seleksinya? Para tentara ini diminta untuk turun minum ke sungai. Saat mereka turun ke sungai, Gideon harus memperhatikan mereka satu persatu. Mereka menjadi dua grup. Grup yang pertama adalah yang minum air sungai tanpa menggunakan tangan dan tidak menggunakan tangannya untuk memegang senjata. Nah, adik-adik bisa bayangin kalau lagi perang, begitu ketemu sungai haus langsung minum, tapi nggak pakai tangan, langsung pakai mulut. Terus tiba-tiba di belakangnya ada lawan. Kira-kira dia siaga nggak? Enggak ya, senjatanya juga nggak dipegang. Otomatis orang-orang yang seperti ini menjadi orang-orang yang tidak siaga. Dan rombongan yang satu lagi adalah tentara-tentara yang saat mereka turun minum, mereka menggunakan satu tangan untuk mengambil air dan meminumnya, satu tangan satunya tetap memegang senjata. Mereka ini adalah orang-orang yang siaga. Kenapa saya bilang siaga? Karena saat mereka minum, kalau ada musuh di belakangnya, senjatanya tetap di tangan satunya. Dia bisa tetap balik dan menembak musuhnya atau menusuk musuhnya. Demikian. Nah, Tuhan meminta seleksi dari dua cara berminum mereka di sungai. Dan seperti yang kita ketahui dalam cerita Alkitab ini, dari 10.000 orang hanya sisa 300
Bayangkan berapa banyak yang terhilang. Dari 32.000 orang tersisa 300. Dari 300 orang ini kira-kira apakah mereka bisa menang? Kita lanjutkan ceritanya. Setelah tersisa 300 orang, Gideon membagi mereka menjadi 3 kelompok dan mereka pergi untuk menyerang bangsa Midian. Begitu mereka pergi untuk menyerang, apakah menyerangnya siang-siang? Tidak. Tapi menyerang malam hari. Kenapa? Karena saat malam hari menjelang dini hari cenderung orang-orang itu lebih masih tidur, istirahat. Karena jumlahnya orangnya nggak banyak, mereka cuma 300 orang dibanding dengan bangsa Midian yang mereka lawan. Nah, oleh karena itu mereka menyerangnya dari pagi, dari malam sampai ke menjelang dini hari. Nah, saat itu mereka juga membawa senjata yang cukup unik adalah trompet. Ada juga buli-buli dari tanah liat dan juga mereka membawa obor. Mereka menyerang, dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa dibagi menjadi 3 bagian? Karena supaya terkesan terkepung, bangsa Midian itu terkepung. Pada malam mereka datang gitu ya, bangsa itu lagi tidur. Tiba-tiba Gideon membunyikan trompet. Saat Gideon membunyikan trompet, otomatis yang lain juga membunyikan trompet, bala tentaranya Gideon. Apa yang terjadi kalau orang lagi ngantuk tiba-tiba ada suara trompet? Pasti kaget ya. Waduh, ada apa ini? Apa yang terjadi? Bangsa itu keluar dari kemah mereka. Mereka keluar dari kemahnya dan mereka kayak orang linglung. Begitu mereka seperti orang linglung, tiba-tiba dipecahkanlah buli-buli tanah liat itu. Gak lama juga ada obor. Jadi terkesannya, wah mereka dikepung. Jadi kepanikan yang sangat besar. Begitu mereka panik dan mereka saling menyerang, mereka tidak tahu mana lawan mereka dan mana musuh mereka. Dan di saat seperti itu, akhirnya bangsa Midian membunuh sesama mereka bangsa Midian karena mereka sendiri tidak tahu mana musuh dan mana temannya. Seperti itu. Itulah cara Tuhan untuk mengacaukan mereka. Dan apa yang terjadi? Bangsa Midian kabur dan lari, dan akhirnya bangsa Israel dan bala tentara Gideon yang dipimpin oleh Gideon menang. Dalam cerita ini membuktikan bahwa jumlah 300 orang yang Tuhan minta itu cukup untuk menghadapi bangsa yang besar. Tapi pesan Tuhan di dalamnya adalah sertakan Tuhan di dalamnya, masukkan Tuhan di dalamnya. Itu yang menjadi sesuatu poin yang penting dalam cerita ini. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik juga menghadapi peperangan-peperangan yang lain ya, mungkin ujian, sekolah work from home, atau yang lain-lain gitu ya. Adik-adik harus tetap memasukkan Tuhan ke dalamnya. Karena dengan adanya Tuhan dalam kehidupan adik-adik, Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Hari ini juga kita belajar bagaimana ketaatan seorang Gideon. Dari 32.000 pasukan, Tuhan menseleksinya sampai dengan 300 orang. Tapi Gideon tetap melakukannya, tidak membantah terhadap apa yang Tuhan minta kepada Gideon. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan buat Gideon. Buat adik-adik juga jangan takut. Mungkin pandemi ini kita nggak tahu berakhirnya kapan, tapi yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita dengar ceritanya setiap minggu, setiap hari kita baca firman Tuhannya, Tuhan itu yang akan menolong kita semua melewati peperangan kita terhadap pandemi ini. Karena percaya kita semua belajar dari firman Tuhan pagi ini, supaya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, membiarkan Tuhan yang berperang dan menjalani rencana Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu aja firman Tuhan dari Kak Ariel untuk pagi ini. Kak Ariel juga mau sampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini kita ambil di dalam Mazmur 100 ayatnya yang ke-3. Kak Ariel bacakan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat hafalan ini mengatakan Dialah yang menjadikan kita.
Tuhanlah yang menjadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan menjadikan kita, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan lupa dihafalin hafalannya. Kalau minggu depan bisa hafalin hafalannya, nanti bisa report ke gurunya masing-masing ya. Itu bisa menjadi firman Tuhan yang tertanam buat adik-adik dan juga buat semua yang menonton tayang ini. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat adik-adik, buat kita semua. Pujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami dapat memuji Tuhan, kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami juga ingin mentaati apa yang Tuhan perintahkan supaya kami senantiasa menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu GPD Kopo Permai. Tuhan berkati mereka, tetap memberikan kesehatan, kekuatan buat anak-anak kami semuanya. Bahkan di dalam sekolah mereka Tuhan berkati agar anak-anak sekolah minggu GPD Kopo Permai diberikan kecerdasan dan mereka dapat melakukan apapun juga seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga mama papa, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berikan keberhasilan. Mungkin saat ini ada anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru beserta orang tua yang kurang sehat. Tuhan tolong, Tuhan jamah agar mereka bisa sehat kembali. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan juru selamat kami yang hidup. Semua katakan amin. 41 ayat 3. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. 41 ayat 3. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur atas kasih Tuhan. Hai teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan,